Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, pertemuan ke-14 teman-teman ya. Pertemuan ke-14 di hari akhir tahun 2022 ya. Saya harapkan kita tetap semangat ya di pertemuan ke-14. Semoga pada hari ini kita tetap sehat ya, dalam keberkahan, rezeki, dan kesejahteraan dari keberkahan dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya teman-teman, kita mulai saja teman-teman ya. Saya lihat sudah banyak yang hadir. Kita mulai saja pertemuan ke-14. Terima kasih Bang Mitra ya, teman-teman yang lain ya. Saya share screen kepada Anda teman-teman. Iya, oke. Ya, teman-teman. Oke, sebentar kawan-kawan. Oh, iya, oke. Baik, teman-teman, kita masuk ke dalam ilmu manajemen investasi dan pasar modal, ya. Pertemuan ke-14, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di akhir tahun 2022 ini, ya. Semoga kita tetap semangat walaupun sudah jam 1 siang. Ya, saya tahu Anda sudah mengikuti beberapa pengajaran hari Sabtu ini dengan dosen lain ya. Yang ingin mungkin ngopi atau teh manis silakan saja ya, agar bisa stamina kita terjaga ya, dan kita tetap semangat dalam belajar ini ya. Nah, kita akan masuk ke pertemuan ke-14 ya, yaitu kita akan bicara tentang reksadana ya teman-teman ya. Di mana pengertian reksadana adalah kalau Anda nanti lihat di Undang-Undang Pasar Modal UU PM nomor 8 tahun 1995, ini berbicara adalah pihak yang kegiatannya bagaimana mengelola portofolio efek ya, portofolio efek untuk nasabah dan mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah ya, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya, sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ya. Nah, mungkin Anda akan mengetahui reksadana ini ada berapa hal, ya, ada berapa bagian. Ya. Pertama, reksadana yang berbentuk investment company, ya, company atau investasi perusahaan, di mana pengelola reksadana yang berbentuk investment company, ya, perusahaan maupun unit investment trust, ya, adalah manajer investasi berdasarkan berdasarkan kontrak untuk reksadana berbentuk investment company, ya. Kontrak pengelolaan dibuat oleh direksi perseroan manajer investasi ya teman-teman. Oke ya. Nah, ini perbedaannya yang pertama. Lalu kedua adalah unit investment trust kontrak atau investasi kolektif ya. Ini berbicara pengelolaan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha sebagai manajer investasi, di mana kontrak penyimpanan kekayaan reksadana berbentuk investment company maupun kontrak investasi kolektif dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Ya, nanti kita jelaskan nih bank kustodian seperti apa ya. Nah, teman-teman nanti kalau bekerja dalam manajemen investasi harus diingat nih kawan-kawan ya. Saya memberikan clue-nya kepada teman-teman, harap diingat teman-teman. Ya, oke, Kang Aan, selamat bergabung. Harap diingat nanti bank kustodian, ya, bank kustodian bank ya, tidak terafiliasi dengan manajer investasi ya. Nanti kita kasih contohnya ya. Selanjutnya reksadana berbentuk investment company ya, dapat bersifat, kita lihat pertama reksadana terbuka ya, bahasa Inggrisnya open end fund atau mutual fund ya, oke. Lalu ada juga reksadana tertutup ya.
close end fund ya. Jadi ada dua, reksadana terbuka dan reksadana tertutup ya. Nanti Anda lihat kalau Anda terjun di dalam manajemen investasi ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Iya. Nah, nanti saya ingatkan kembali ya. Tadi kan saya mengingatkan bahwa kita mundur sedikit ya. Tadi saya bilangkan bahwa bank kustodian tidak terafiliasi dengan manajer investasi ya. Oke ya. Nah, selanjutnya nih warna kuning. Mohon ingat-ingat nih teman-teman ya. Nanti Anda sebagai manajer investasi ya wajib menghitung nilai pasar wajar efek ya dalam portofolio setiap hari ya, setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam LK ya. Sehingga di sini manajer investasi melalui bank kustodian wajib menghitung nilai aktiva bersih NAB ya dan mengumumkannya ya. Oke ya. Anda bisa lihat tuh nilai aktiva bersih sebelah kanan tuh ya. Aktiva dan pasiva ya. Masih ingat ya, jangan lupa-lupa loh ya kalau nanti Anda ambil manajemen keuangan atau ya ilmu keuangan ya pasti ketemu lagi di semester berikutnya ya. Nah, gambarnya bisa kita lihat teman-teman. Perhatikan teman-teman nih. Perhatiin ya. Ada flowchart-nya, ini ada reksadana, ada kustodian ya saling berhubungan, oke. Tadi ada investasi ada dua, investasi company dan unit investasi trust ya, oke. Pelan-pelan ya. Dan investasi company ini ada turunannya, pertama trade fund ya, perdagangan keuangan ya. Lalu close end fund artinya perdagangan secara tertutup. Lalu Anda harus menghitung nilai aktiva bersih mingguan. Oke, iya ya. Ini close end fund ya. Lalu kalau terbuka ya, terbuka disebut mutual fund ya. Maka terbuka adalah open end fund ya. Lalu di sini Anda harus menghitung nilai aktiva bersih harian ya, tiap hari ya. Oke. Lalu di sampingnya ada unit investment trust ya. Nanti kalau Anda turun ke lapangan ya. Jadi saya udah kasih ini nih. Kasih clue-cluenya, kasih apa ya? Clue-cluenya ya, kasih inilah rumus-rumusnya ya. Jangan lupa ya. Atau jangan sampai ini hilang lah ya. Nanti bisa buka lagi kalau nanti Anda lulus sebagai sarjana manajemen dalam bidang keuangan. Unit investment trust ya, turunannya adalah kontrak investasi kolektif ya, artinya secara besar. Lalu terbuka nih kawan-kawan ya, open end funds, oke. Dan Anda harus menghitung nilai aktiva bersih harian ya. Jadi Anda harus perhatikan nih ya, laporan-laporan keuangan suatu perusahaan ya. Saya sudah lihat sudah di minggu-minggu lalu. Anda harus juga bisa membaca ya laporan-laporan keuangan dari berbagai perusahaan ya, khususnya perusahaan-perusahaan dari dalam saham, obligasi, lalu reksadana ya, itu terbuka sekali sekarang, zamannya digital lewat internet terbuka ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat pengertian bank kustodian ya, akan saya jelaskan ya. Ini bank kustodian adalah sebagai tempat penyimpanan reksadana ya. Ya, oke, dilarang terafiliasi dengan manajer investasi, artinya jangan ada hubungan ya. Dan merupakan salah satu fungsi yang ada di bank umum. Dan bank umum sebagai bank kustodian wajib mendapatkan persetujuan dari Bapepam ya. Di mana ada undang-undangnya, Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995. Oke ya. Nah, kita ambil contoh ya. Contoh aja nih teman-teman ya. Misalkan Bank BNI 46 memiliki perusahaan efek bernama BNI Sekuritas ya. Tiap bank ada ya, Mandiri Sekuritas, Danamon Sekuritas, CMB Sekuritas ya. Oke ya. Saya ulangi lagi ya, Bank BNI 46 memiliki perusahaan efek bernama BNI Sekuritas ya. Yang berfungsi sebagai penjamin emisi, broker efek dan manajer investasi ya. Nah, apabila BNI Sekuritas menerbitkan reksadana,
maka bank kustodian yang menyimpan dana dan efek reksadana, ya, sebentar. Kawan-kawan ya, saya agak lag nih ya. Oke, mohon maaf saya agak lag. Ya, kita mulai lagi nih kawan-kawan ya. Oke. Iya, oke ya. Apabila, nih ya, saya mulai lagi. Apabila BNI Sekuritas menerbitkan reksadana, maka kustodian yang menyimpan dana efek reksadana dilarang menggunakan bank kustodian dari Bank BNI 1946 ya. Tetapi wajib menggunakan bank kustodian lainnya ya. Jadi harus menggunakan bank kustodian lain ya, seperti Citibank, Standard Chartered Bank, atau CMB ya, atau bank lainnya ya. Oke ya. Jadi harus dijaga nih independensinya ya. Oke. Nah, teman-teman, kita lihat mekanisme perdagangan reksadana yang bersifat open end fund yang tadi saya ceritakan atau KIK ya, adalah sebagai berikut. Mekanismenya apa nih? Lihat ya. Jadi saya kasih contoh, misalnya pertama harus melakukan pembukaan rekening nasabah, misalnya formulir K51 ya, oke. Lalu berikutnya memilih jenis reksadana setelah analisa perkembangan NAB. Teman-teman ingat ya, NAB apa ya? Nilai aktiva bersih ya, aktiva ya. Bukan pasiva ya, aktiva sebelah kanan ya, teman-teman ya. Lalu berikutnya melakukan pesanan. Lalu keempat, melaksanakan pembayaran atas pesanan kepada bank kustodian. Kedua, menerima bukti kepemilikan unit penyertaan seperti formulir K.5.2. Nanti kita kasih contohnya ya. Lalu berikutnya melakukan penjualan reksadana redemption kepada manajer investasi ya. Oke ya. Nah, kita lihat warna kuning nih ya. Maka manajer investasi harus ya, nanti Anda sebagai manajer investasi nih, ingat nih ya, harus memberikan nasihat-nasihat, saran-saran ya kepada investor ya, Anda kan sebagai manajer investasi ya, yang melakukan risk taker ya, risk averter atau risk moderate ya. Saya ulangi lagi deh ya. Jadi nanti Anda sebagai manajer investasi harus memberikan nasihat dan saran-saran kepada investor ya, yang ingin mengambil risk taker, risk averter, dan risk moderate ya. Kalian lihat deh ya. Nah, saya sudah jelaskan nih 3 hal tersebut ya pada bab sebelumnya ya. Yaitu Anda harus menjelaskan kepada risk taker untuk investasi reksadana saham, oke ya, reksadana saham, oke. Lalu risk averter untuk investasi reksadana pendapatan tetap ya. Lalu ketiga, risk moderator untuk investasi reksadana campuran ya. Jadi ingat ya, Anda nanti sebagai sebagai manajer investasi ataupun nanti Anda sebagai investor ya. Kalau Anda punya modal lebih, modal tabungan ya, Anda harus minta nasihat saran ya. Anda harus berpikir dan harus lihat bagaimana laporannya favorable nggak, masuk akal nggak logika ekonominya ya. Oke ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lihat. Nah, ini gambarnya sebagai berikut nih. Ini adalah K51 ya. Gimana kita lihat teman-teman ya. Oke, ada dana reksa, formulir K51 pembukaan rekening nasabah. Ini contohnya misalnya Ibu Susilawati ya di Surabaya, pasien pemesanan reksadana ya. Ini contohnya aja ya. Dengan ini manajer investasi reksadana, ini reksadananya Mawar, jumlah pemesanannya misalnya 1.005.000, harga nilainya sekian, nilai aktiva bersihnya ya. Itu akan kelihatan ya komisi penjualannya ya. Nilai alokasi per unit ya, sebanyak unit berapa ya, nih terlihat kepada nama pemegang unit, misalnya reksadana Mawar ini pemiliknya misalnya Melina Suci Selamat lah ya, dengan nomor pemegang unitnya ini ya, sesuai dengan transaksi nomor ini ya, tanggal berapa ya, tanggalnya nih ya, melalui agennya siapa nih ya, agennya SID Surabaya ya, cabang SID Surabaya. Demikian pemberitahuan kami atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Nah, ini contohnya ya, misalnya
dana reksa fund ya, contohnya saja ya. Oke ya. Nah, setelah pembukaan rekening nasabah, ada perhatiin lagi teman-teman ya. Yang siapa tahu nanti ada rezeki ya, namanya rezeki kita nggak tahu ya. Lalu ada konfirmasi unit penyertaan KIK ya, open end fund ya, pembukaan terbuka ya. Kita perhatikan ya, ini kepada yang terhormat Ibu Susilawati, Jalan Mawar di Surabaya. Lihat kepastian pemesan reksadana Mawar ya. Reksadananya ini, jumlah pemesanannya sekian rupiah, harga dana 1.261.19, komisi penjualan sekian, nilai alokasi per unit 1.267,50, sebanyak berapa? 792,89 up ya. Kepada misalnya nama pemegangnya siapa nih ya, misalnya Mbak Tanti mau beli dana reksadana ya. Jadi semua harus jelas nih ya. Misalnya Mbak Tanti Rianti, nomor pemegang unitnya, nomor ini ya. Harus sesuai ya. Sesuai dengan transaksi nomor ini ya, tanggal sekian ya, ini tanggal sekian ya, melalui agen di Surabaya, cabangnya Surabaya ya. Demikian format kami dana reksa fund ya. Ingat ya, perhatikan catatan komisi penjualan adalah komisi yang dibayar kepada dana reksa atas pesanan pembelian reksadana, sehingga harga beli per unit penyertaannya tadi Anda lihat 1.267,50 dalam jumlah unit ya, dengan penyertaan dalam satuan 3 angka di belakang koma ya. Artinya kalau koma jutaan rupiah ya. Nih ya, oke ya. Jadi semua harus terperinci ya. Pertama tadi saya tekankan tentang pembukaan rekening nasabah ya, ini contohnya. Oke, Bang Romi Rangga ya. Ya, silakan Bang Romi ya. Nih contohnya yang saya sudah berikan ya, oke. Lalu berikutnya konfirmasi unit penyertaan ya, ingat nah ini ya. Jangan lupa ya, oke ya. Jadi semua transaksi harus jelas ya. Ini saya berikan contohnya kepada Anda ya. Nah, selanjutnya teman-teman. Iya, kita mulai lagi. Oke. Nah, nilai aktiva bersih apa nih ya? Nah, harap diingat bahwa setiap hari nilai aktiva selalu berubah ya. Aktiva selalu berubah pasti, teman-teman ya. Nanti kalau kalian ketemu saya nanti dalam ilmu manajemen keuangan atau dalam studi kelayakan bisnis ya, nanti saya akan bicara lebih luas lagi ya. Berubahnya karena apa? Ya, pertama nilai pasar setiap jenis aset investasi pasti berubah ya. Artinya pergerakan harga ya, pasti ya, harganya bisa stabil, bisa tidak stabil ya. Tapi ada, saya ingatkan semua ada risikonya teman-teman ya. Tetapi Anda harus bisa ini meminimalisasikan, minimalkannya bagaimana ya. Anda harus bisa melihat laporan keuangan ya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagaimana ya, saya rasa sudah cukup stabil, cukup baik ya. Lalu pendapatan bunga bank harian, lalu berikutnya perhitungan pendapatan kupon obligasi harian, teman-teman. Lalu keempat, perubahan jumlah unit penyertaan yang beredar setiap hari ya, oke. Maka kita lihat warna kuning kawan-kawan, artinya biaya operasional reksadana mencakup biaya apa nih ya? Pertama pasti mencakup biaya manajer investasi, biaya bank kustodian yang tadi saya ceritakan bank kustodiannya, jadi harus independen semuanya, dan rupa-rupa biaya reksadana lainnya. Ya, rumusnya apa? Rumusnya bisa kita lihat teman-teman nanti di manajemen keuangan teman-teman ya. Total nilai aktiva bersih adalah nilai wajar aset investasi ya. Maksudnya nilai wajar aset investasi apa nih ya? Investasinya benar-benar favorable ya. Memang perhitungannya masuk di logika ekonomi ya. Dikurangi biaya operasional. Lalu nilai aktiva bersih per up yang diangkat ya. Total nilai aktiva bersih dibagi jumlah unit penyertaan beredar ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti Anda harus bisa lihat di media platform digital
jenis produksi reksadana apa saja. Pertama, adanya reksadana pasar uang, ya, oke. Nah, Elin tahu lah, di BCA juga ada BCA Sekuritas, ya. Lalu ada reksadana pendapatan tetap, ya. Lalu juga ada reksadana saham, dan juga ada reksadana campuran, ya, oke ya. Nah, ini, ya. Oke, ya. Jadi teman-teman ingat ini ya, nilai aktiva bersih yang warna hijau ini akan setiap hari berubah ya karena 4 hal tersebut ya, biaya operasional ya. Lihat warna kuning, lalu rumus-rumusnya, lalu jenis produksi produk reksadana ya. Oke. Lalu berikutnya contoh formulir K.52 konfirmasi unit penyertaan KIK ya. Ini nanti dibaca lagi kawan-kawan ya. Lalu berikutnya adalah konfirmasi formulir K.51 pembukaan rekening nasabah. Ya. Semua harus tertulis dengan jelas ya teman-teman ya. Jumlah pemesanan, harga dana, ya, atau nilai aktiva bersih, komisi penjualan, nilai alokasi per unit, ya, sebanyak berapa ya, kepada siapa nanti dipegang reksadananya, ya, atau kepada teman kita Mesaro atau Melchior Siki, ya. Nomor pemegang unitnya berapa, transaksinya nomor berapa, tanggalnya sudah diketahui, ya, agennya di mana, apakah di Surabaya atau di Jakarta, ya. Nah ini ya. Nah selanjutnya ingat, Anda nanti sebagai manajer investasi harus memberikan nasihat, saran kepada investor teman-teman, ya. Oke. Lalu mekanisme perdagangannya, ya. Oke, tadi saya sudah memberikan gambaran contoh-contohnya. Lalu berikutnya contoh misalkan tentang bank kustodian ya, artinya Bank BNI memiliki perusahaan efek BNI Sekuritas yang berfungsi sebagai penjamin emisi, broker, efek, dan manajer investasi ya. Apabila BNI Sekuritas menerbitkan reksadana, maka bank kustodian yang menyimpan dana dan efek reksadana dilarang menggunakan bank kustodian dari bank BNI tersebut, harus menggunakan bank lain ya, misalnya bank kustodian seperti Citibank, Standard Chartered, atau BCA Sekuritas ya, teman kita si Elis tahu lah ya, Elis ya. Nanti kita Elis mengerti tentang bank kustodian ya, bisa tanya teman kita Elis di Bank Sentral Asia ya. Nah berikutnya ini contoh-contoh gambar flowchart reksadana teman-teman ya. Oke ya, ada investment company, ada unit investment trust ya. Investment company dibagi dua, closed end fund. Tapi Anda harus hitung nilai aktiva bersih mingguan, ya, oke ya. Setiap minggu Anda hitung ya, ingat ya. Lalu open end funds, ya, open end funds, nilai aktiva bersih hariannya Anda harus hitung hariannya setiap hari ya, day by day ya. Lalu di sini ada unit investment trust ya, open end funds juga nilai aktiva bersihnya hariannya harus Anda hitung ya. Nah ini ya. Saya ingatkan lagi warna kuning, Anda sebagai manajer investasi wajib menghitung nilai pasar wajar efek ya, nilai pasar wajar efek ya dalam portfolio, dan setiap hari harus bursa ya, setiap hari ya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapak PAP-LK. Nah, ini saya sudah katakan manajer investasi melalui bank kustodian wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya teman-teman ya. Oke. Nah ya, ini pengertiannya ya. Ada reksadana dibagi dua, investment company ya. Baca lagi kawan-kawan. Lalu yang kedua adalah unit investment trust, kontrak investasi kolektif ya, dibaca lagi teman-teman ya. Dan selanjutnya reksadana berbentuk investment company bersifat dua, tadi saya sudah katakan, reksadana terbuka, open end fund atau mutual fund, oke. Lalu yang kedua adalah reksadana tertutup, yaitu closed end fund. Ya, oke ya. Ya, baik. Ya, ini kemarin teman-teman kita yang hadir pertemuan yang ke-13 ya. Nah, ya, saya bacakan pertama ada Tantik, Anissa Safitri ya, hadir tapi saya lihat plafon rumah AC yang disorot ya, saya nggak ngerti kenapa nih ya. Halo Aan Kurniawan, Melina, Sugeng, Mei ya, kemarin muncul ya, senyumnya manis sekali ya. Mei, hadir nggak nih si Mei ini ya?
lalu Ika Wayuni, Bang Romi Rangga, Mitra Sarumpet, Randy, dan teman-teman yang lain, ya, Elvira Siki, ya, lalu Satria, Samsia, Lasri Tuaningrum, Aisyah, Yuli Astiana, Immanuel Gading, ya. Jangan lupa beli baju baru, Immanuel, ya, Restu Triani, ya, Robina Wia, sukses selalu, Tiara Febrintika, ya, lalu Edwin Saragi, ya masih off kamera, Tuan Ningsi juga kemarin off kamera, ya, dan yang ke-26 ya, Anda tahu sendiri siapa yang tidak hadir, ya. Lalu teman-teman, ya kita pertemuan ke-14 ini, ya, saya pribadi mengucapkan selamat tahun baru teman-teman, ya, menuju tahun baru 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT memberikan keberkahan, ya, kesehatan, rizki, kesuksesan, serta kesejahteraan dan juga kebahagiaan bagi keluarga kita di forum ini, ya, di forum pelajaran manajemen investasi, ya, khususnya mahasiswa-mahasiswa saya di kampus di Jakarta, ya. Dan kita akan berjumpa lagi, ya, di pertemuan ke-15 di bulan Januari 2023. Doa saya kita sukses di tahun depan, ya, baik pribadi kita, keluarga kita, dan semuanya, ya, sehingga kita mendapatkan keberhasilan lebih baik lagi, ya, dibandingkan tahun-tahun yang lalu, ya. Salam sukses untuk kita semua. Baik, kita sudah 30 menit ke depan. Saya akan mohon open kamera teman-teman, ya. Open kamera biar saya bisa bikin foto nih, ya. Halo Ferry, Melchior, open kamera sebentar. Halo. Wah, Randy ganteng nih, udah sisiran. Melchior, oke, ya. Oke, ya. Hari ini ada Tantik Riharyanti. Oke, terima kasih Tantik. Mbak Tantik rajin sekali. Abang kita Mitra, terima kasih. Satya Ajis Saputra, Sansia Widya, Tiara Febriantika, ya. Semangat Tiara, kok kayak lemes-lemes gimana nih? Aku lihat kamu kayak sedih gitu. Apa yang disedihkan kan? Halo Kang Sugeng, ya. Sehat-sehat selalu Kang Sugeng, Yuli Aristiana, Robina Wia, ya, sukses di Rumah Sakit Kanker Darmais. Melina Suci Slamet, sukses selalu. Abang kita Romi Rangga, ya. Ya sip, mantap. Iya, oke Bang Romi. Ada Mesaro. Nah, ini Mesaro nih. Kan enak saya ngeliat wajahmu, ya. Masuk YouTube lagi, ya. Oke. Lalu ada Rizky Tiana, ada Kang Asep Hidayat, ada Aisyah Ratnaningsi, Bang Randy Safi'i, Elin Lisiana, ya, sudah liburan nih kayaknya Mbak Elin, ya. Aan Kurniawan, Ferry Mahawi, oke Ferry, ya. Dan Bang Melchior Siki, ya. Tahun baru masak apa nih Bang Melchior? Ya. Kalau abang kita dan Bang kita Edwin Saragi, ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih, ya. Saya ucapkan selamat menyambut tahun baru, ya, sukses selalu, dan saya ucapkan juga rukun-rukun selalu, sehat-sehat selalu, ya, bersama keluarga tercinta, ya. Dan kita akan bertemu kembali di Januari 2023. Tetap semangat, ya. Dan kita yakin kita akan sukses, ya, dan lebih berhasil dibanding tahun-tahun sebelumnya, ya. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat semua untuk kita semua. Sampai jumpa di tahun baru yang akan datang, tahun 2023. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke. Selamat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat Natal dan Tahun Baru Pak. Oke, sukses semua buat teman-teman yang merayakannya, ya. Terima kasih, terima kasih. Salam sukses semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih.